Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Amelia Graciela Nenggolan dengan NIM 2024-32080. Saya Kamalia Kurniasari dengan NIM 2024-32005. Dan saya Fadal Kesarifi with NIM 2024-32043. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Toko Pastry berbasis web, yaitu Sweet Crumbs. Next. Pada bagian overview dari sistem yang kami buat, yaitu sistem informasi manajemen toko pastry yang berbasis web dengan nama Sweet Crumbs. Sistem ini dikembangkan untuk membantu pengelola operasional toko agar lebih efektif dan efisien. Sebelumnya, proses pencatatan seperti data produk, stok, dan transaksi masih kami lakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dan kekurangan optimal. Melalui sistem ini, seluruh proses seperti pengelolaan produk, transaksi, hingga laporan dapat dilakukan secara terintegrasi dalam suatu platform. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pengelolaan data, serta membantu pemilik usaha dalam melakukan monitoring bisnis secara lebih terstruktur. Next. Selanjutnya adalah use case diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Pada diagram ini terdapat 3 aktor utama, yaitu pelanggan, admin, dan sistem otomatis. Diagram ini menunjukkan fitur-fitur yang dapat diakses oleh masing-masing aktor, serta hubungan antar proses yang terjadi dalam sistem. Pada sisi pelanggan, pengguna dapat melakukan registrasi dan login untuk mengakses sistem. Setelah berhasil masuk, pelanggan dapat melihat katalog produk, melakukan pencarian atau filter produk, mengelola profil, serta menambahkan produk ke dalam keranjang. Selanjutnya, pelanggan dapat melakukan proses check-out untuk melakukan pemesanan. Setelah transaksi dilakukan, pelanggan juga dapat melihat status pesanan dan reward transaksi. Beberapa fitur seperti edit profile memiliki proses tambahan seperti mengganti password atau menghapus akun yang ditunjukkan dengan relasi include. Jadi pada sistem sisi yang itu ada sisi admin. Sistem menyediakan akses penuh melalui dashboard untuk mengelola berbagai data seperti produk, kategori, bahan, resep, supplier, dan pelanggan. Admin juga dapat melakukan pengelolaan pemesanan termasuk melihat detail pesanan dan mengubah status pesanan. Admin dapat melakukan monitoring stok, restock bahan baku, serta menghasilkan laporan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, sistem otomatis berperan dalam proses validasi stok saat pelanggan melakukan check-out. Sistem akan secara otomatis mengecek kesetiaan bahan baku sebelum pesanan diproses. Jadi relasi include dan extend pada diagram menunjukkan adanya keterkaitan antara fitur di mana beberapa proses merupakan bagian dari proses utama atau merupakan pengembangan dari fitur tertentu. Lanjut. Oke, sekarang saya akan jelaskan alur kerja dari sistem pelanggan terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri itu ada flowchart-nya, yang dimana ini gambaran kalau misal ada customer yang mau belanja di lewat website kami, Sweet Crumbs. Jadi pertama itu pengguna itu membuka websitenya terlebih dahulu. Nah, begitu masuk, sistem itu bakal ngecek apakah orangnya ini udah punya akun atau belum. Jika si customer ini sudah punya, maka bisa langsung login saja. Tapi jika belum, maka pengguna disarankan untuk mendaftar atau membuat akun terlebih dahulu. Nah, setelah pada saat login, ada juga pengecekan kembali apakah loginnya itu berhasil atau tidak.
jika gagal, dia tuh bakal balik lagi ke halaman login untuk ngecek ulang, si password-nya dan user-nya. Kalau berhasil baru, masuk ke bagian katalog produk dan melihat macam-macam pastry yang dijual di website-nya. Dari situ, pelanggan itu bisa mencari atau memfilter produk sesuai yang, diinginkan oleh pelanggan. Lalu misalnya, ada satu pelanggan yang ingin mencari croissant saja atau kategori kue saja, maka dia bisa mengecek, dari website-nya melalui filter searching dan nanti akan didemokan oleh Fazel website-nya. Terus, kalau ketemu dengan produk yang cocok, dia akan pilih terus dimasukkan ke keranjang. Setelah berbelanja, dengan cukup, mungkin pelanggan itu bisa check out. Nah, di titik ini sistem itu akan otomatis mengecek stok apakah bahannya itu, atau produknya itu masih tersedia atau tidak. Ini juga penting karena, dari pihak kita itu tidak mau ada pesanan yang masuk padahal stoknya itu kosong. Kalau ternyata stoknya itu tidak cukup, maka sistem itu akan, memberitahu kepada pelanggan bahwa pesanannya itu gagal. Tapi jika stoknya itu ada, maka sistem itu akan memproses secara langsung, bahwa pesanannya itu ada dan statusnya itu akan diupdate secara otomatis. Nah, terakhir, bagian bawah itu, pelanggan bisa mengecek riwayat pesanan ataupun status pesanan yang lagi berjalan. Baru setelah itu, pelanggan boleh logout dengan, catatan logout itu opsional, karena dia bisa langsung, keluar aja dari website-nya atau tutup website-nya dan, eee, programnya atau flowchart, alurnya tuh selesai. Jadi intinya alur, pelanggan ini simpel seperti buka web, login atau daftar, setelah itu pilih produk, terus check out, dan pantau pesanan, seperti itu. Selanjutnya ini ada flowchart untuk admin. Di sini agak berbeda karena admin ini punya akses untuk mengatur seluruh sistem di belakang layar. Sama kayak pelanggan, admin juga tuh dimulai dengan, login. Bedanya di sini, kalau tadi pelanggan itu punya fitur untuk daftar, di sini admin itu nggak punya opsi untuk mendaftar, karena akun admin itu biasanya sudah dibuatkan, dari awal. Nah, setelah itu sistem itu akan validasi terlebih dahulu apakah loginnya itu berhasil atau tidak. Jika gagal, maka admin itu akan, disuruh untuk login kembali. Namun jika berhasil, admin itu akan langsung diarahkan ke dashboard dan dari dashboard ini admin itu bisa memilih, eee, untuk mengelola bagian yang mana saja, ada produk, ada kategori, bahan baku, supplier, dan, data pelanggan. Nah, kelima, menu ini semuanya itu punya fungsi sirut, jadi si admin itu bisa, menambahkan data baru, melihat data, mengubah ataupun menghapus datanya. Eee, Setelah itu admin juga punya tugas tambahan yang lebih spesifik, yaitu seperti mengelola resep. Jadi setiap produk itu punya komposisi bahannya masing-masing, terus ada juga monitoring stok buat memantau bahan baku yang tersedia, sama merestock kalau bahannya sudah mulai habis atau mulai menipis. Setelah itu, admin juga memegang kendali atas, pesanan masuk, jadi dia bisa lihat di detail pesanan dari si pelanggan, setelah itu dia bisa mengubah status pesanannya. Misalnya, dari statusnya diproses menjadi dikirim atau selesai. Nah, yang terakhir, admin itu bisa generate laporan, entah itu laporan penjualan ataupun laporan stok, untuk membantu dia memantau performa toko. Setelah semua kelar, admin itu bisa logout dan prosesnya selesai. Jadi seperti itu untuk flowchart admin. Nah, selanjutnya ini ada database yang kita buat. Jadi database ini merupakan pondasi dari semua fitur yang, sudah dijelaskan tadi. Di sini kita memakai php-myadmin untuk mengelola database-nya, dan nama database kita di sini ada suite_crumbs_db, dan di dalamnya tuh ada 10 tabel, bisa dilihat. Nah, oke, pertama di sini saya akan menjelaskan, tabel kategoris terlebih dahulu. Di dalam kategori ini, dia tuh menyimpan, eee, kategori produk seperti pastry, cake, dan, makaron, sama Dubai Chewy cookie.
Lanjut. Selanjutnya itu ada tabel produk. Tabel produk ini tabel utama yang menyimpan semua data produk kita, ada nama, deskripsi, harga, gambar, sampai status ketersediaannya. Lalu, oh iya, nah biar si produk ini juga bisa dibikin, kita juga itu butuh ingredients atau bahan baku kayak tepung terigu, gula pasir, mentega, telur, dan juga lain-lain. Di tabel ini juga ada informasi stok, namun yang tadi ada informasi stok, satuan sama batas minimum stok. Nah, terus di sebelahnya ada tabel produk ingredient. Produk ingredient. Produk ingredient itu, menghubungkan antara produk dan juga bahan bakunya, semacam resep atau bill of materials gitu. Jadi misalnya mau bikin 1 croissant, butuh berapa gram tepung, beberapa gram mentega, dan seterusnya. Nah, ini juga, yang bikin sistem itu bisa otomatis mengurangi stok bahan setiap kali ada transaksi. Nah, terus ada tabel nah, ada tabel, order. Nah, di dalam tabel order ini buat menyimpan, data pesanan kayak kode pesanan, nama pemesan, alamat, catatan, status, sama total harga. Dari setiap pesanan itu disimpan ke tabel order item. Di dalam order item ini bisa kelihatan produk apa saja yang, dibeli, terus ada berapa kuantitinya sama subtotalnya. Nah, terus ini oh iya, ini tadi produk. Lanjut. Nah, ini ada tabel stock movement. Di sini dia, tabel yang menyimpan histori kapan bahan itu keluar atau masuk. Misalnya, ketika, si bahannya itu dipakai untuk produksi. Terus ada supplier juga di sini untuk menyimpan data pemasok bahan baku seperti nama, kontak, terus alamat, dan lain-lain. Lanjut. Nah, Di sini saya sekarang langsung akan mendemokan websitenya. Jadi di sini akan menggunakan localhost. Yaitu di sini ada langsung produk home-nya. Itu akan memanggil dari database. Dari gambarnya di sini ada bestseller. Terus ada kita bisa pilih kategorinya. Di sini bisa langsung shop now tuh langsung ke katalognya. Begitupun dengan kita pilih salah satu dari bestseller ini, bisa langsung tambahkan. Ataupun dari kategori ini, bisa langsung ke katalog dan mengarah ke bagian yang ingin dipilih atau kategori dipilih gitu. Di sini all-nya itu bisa kita pilih salah satu aja. Misalnya saya mau beli Dubai Pistachio Bar ini, lalu akan masuk ke cart atau keranjang. Nah, di sini juga bisa langsung kita pilih tambahin lagi. Lalu bisa pilih di sini yang keranjang ataupun cart yang di sini. Itu akan muncul eh, harganya, jumlahnya, sama pilihan untuk check out-nya dan totalnya. Jadi bisa check out langsung aja. Itu bisa diisi namanya, misalnya Fazil, terus nomornya 08, bebas, terus alamatnya terkota. Terus catatan ini bebas, boleh enggak, atau buat pesanan. Nah, di sini akan menunggu konfirmasi dari admin dulu. Sini kita bisa login. Kalau tadi hanya sebagai guest atau tamu, jadi pelanggan nggak harus bikin akun buat beli, sehingga lebih efisien dan pelanggan tidak malas untuk membeli gitu. Nah, di sini bisa bikin akun, daftar di sini dulu. Nah, di sini buat daftarnya, lalu akan kesimpan di database yang share tadi, baru loginkan di sini. Untuk adminnya sendiri itu terpisah dengan admin login HTML. Nah, di sini ada email dan password dari admin sendiri. Itu akun defaultnya, tinggal dimasuk aja. Nah, di sini bisa kita lihat ada pesanan yang masuk tadi, yaitu Fazel. Itu kita kita bisa pilih di pesanan atau dilihat semua. Itu akan muncul, ini bisa diproses, bisa dibatalkan. Di sini juga ada yang diproses, itu bisa kita pilih dikirim, akan muncul peringatan atau notif.
dan ini baru dikirim dan itu bisa selesai. Begitupun dengan ini kita bisa batalkan ataupun proses ini bisa dibatalkan sehingga pesanan itu dibatalkan. Sini ada supplier untuk melihat tadi memanggil database kurang lebih sehingga ini user interface-nya. Di sini ada produknya dan kita bisa melihat laporan dari penjualan kita. Jadi ada total pesanan, total omset dari toko kita. Nah, mungkin hanya sekian. Di sini kita juga bisa menambahkan semuanya sebenarnya karena terbatas waktu. Di sini juga tambah supplier atau tambah bahan baku, tambah bahan atau tambah produk. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya demokan karena keterbatasan waktu. Kembali lagi ke moderator. Baik, kesimpulan sistem Sweet Crumbs ini memudahkan pengelolaan toko pastry dengan fitur pengelolaan produk, stok, transaksi, dan laporan secara terintegrasi, sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien dan mudah dipantau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.